Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Ruji Juanda selaku Kepala Desa Rawalele. Yang saya hormati Bapak Minta selaku pemateri dari Sendes. Yang saya yang mewakili dari Pak dari Kecamatan Kalidowan. Yang saya hormati juga Pak Ari selaku Kasat Reskrim Polsek Kalijati. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, rekan-rekan saya di Badan Permusyawaratan Desa Rawalele. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya bersama Pak Ketua, Pak Dodi untuk belajar simulasi. Karena izin ini merupakan ilmu baru buat kita semua. Sama kita di sini sama-sama belajar. Ya walaupun konteksnya saya pernah belajar hukum, tetapi untuk di BPD ini saya juga bagian daripada anak bayi baru lahir lah. Kita sama-sama teman-teman. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang tentunya dalam simulasi ini bisa kita diskusikan. Di situ kan tidak jauh berbeda dengan undang-undang. Nah, cuma perbedaannya di desa itu skalanya desa. Nah, undang-undang sebelumnya Perdes bagian daripada hierarki peraturan perundang-undangan. Tapi setelah diundang-undangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ya Perdes tidak masuk bagian daripada hierarki peraturan perundangan. Tapi sekarang sudah ada undang-undang terbaru ya, kalau tidak salah Undang-Undang 14 Tahun 2023 tentang pembentukan peraturan perundangan. Nah, dalam konteks ini yang pertama kita akan bahas itu peraturan baru. Jika ada berarti perlu yang namanya harmonisasi. Kan seperti itu ya konteksnya. Oke, saya mau izin mungkin perlu dipandu juga sebenarnya sama Pak Minta ya, terkait dengan yang namanya penyusunan rancangan. Kami sebagai BPD sesuai dengan tupoksi kami, yaitu menyerap aspirasi dari masyarakat yang mungkin bisa kami tuangkan dalam bentuk Perdes. Aspirasi yang kami terima sementara ini adalah mengenai pemakaman umum di desa, yang dimana mengenai pemakaman ini cukup kompleks permasalahannya, antara lain seperti Bapak Ketua, Mas Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tempat pemakaman umum, kebetulan di RW kita di RW 01 ada warga yang menghibahkan tanahnya karena di posisi pemakaman umum di RW 01 itu sudah tidak memungkinkan ada lagi warga yang apabila meninggal dimakamkan di tempat tersebut. Alhamdulillah ada warga yang menghibahkan tanahnya kepada kita dan sudah menghibahkan diinformasikan kepada pemerintah desa juga. Jadi seluas sekitar 200 meter persegi, jadi cukup untuk 20 tahun atau 30 tahun ke depan. Tempat pemakaman tersebut memadai dengan adanya ibadah dari warga masyarakat. Terus sedikit menambahkan terkait rancangan peraturan desa terkait dengan TPU, mungkin kita harus bisa memberikan support juga karena susunan terkait dengan rancangan Perdes itu yang perlu diketahui adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini pertama perlu adanya identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan ini pertama misalkan kurangnya lahan pemakaman ya yang latar belakangnya. Terus yang kedua pengelolaan yang tidak teratur, misalkan contoh ada pemakaman yang ada di tingkat RW tetapi pengelolaannya tidak teratur. Cuma yang kita pahami kuncen ini terkadang hanya tugasnya pada satu bahan saja. Padahal kalau saya punya inisiatif waktu itu ada inisiatif saya kalau bisa kuncen itu perlu disekolahkan, sekolah kuncen, tapi bukan kuncennya, tetapi dalam hal ini adalah jatuhnya pengelola makam. Karena kalau kuncen ini dibekali dengan pemahaman yang sangat komprehensif, saya yakin kuncen itu tidak hanya naruh kotak amal pada saat hari lebaran saja, tapi setidaknya kuncen memahami terkait dengan ilmu syariah lah minimal. Namun tayal lebih minimal kuncen berupa paham terkait dengan
Ngarawakat, ngarawakat, ngawaragat. Nah, minimal kita tahu terkait dengan ngawaragat. Ya mulai dari persiapan memandikan, mengkapani, mensolatkan sampai menguburkan, minimal Kuncen paham itu. Kalau bisa, nanti bisa saja nanti diusulkan Kuncen mendapatkan honorarium misalkan setiap tahun yang minimal ya. Kalau tidak setiap bulan yang minimal setiap tahun. Nah, itu bisa saja nanti diusulkan. Kenapa? Karena Akan ketahui area RW 3 itu sempit, sudah tidak ada lagi, sudah tidak punya lagi lahan terbuka yang luas. Nah, permasalahannya di RW 03 itu selalu jadi permasalahan tokoh-tokoh masyarakat khususnya. Soalnya awal-awalnya Kampung Bamurja itu area pemakamannya ke RW 02. Nah, itu selalu menjadi permasalahan. Sedangkan seperti yang sudah kita ketahui bahwa area pemakaman di RW 02 dan RW 06 itu sekarang sudah tidak boleh lagi untuk masyarakat RW 3. Tapi masih. Nah, untuk selanjutnya mungkin itu sudah kami sampaikan secara pribadi atas nama kelembagaan BPD menyampaikan kepada masyarakat agar lokasi pemakaman kita itu sebenarnya sudah dipindahkan ke RW 05. Nah, untuk jadi permasalahannya untuk kedepannya mungkin lokasi itu kan masih menjadi lahan perkebunan. 04 itu luas, cukup luas. Malahan sekarang RW 04 tadinya mau memindahkan lapang ke dekat jalan sebelah barat supaya yang pemakaman yang sekarang itu kalau udah 30 tahun atau 20 tahun ke depan penuh kan bisa pindah ke. Sampai saat ini kan itu surat izinnya dari perkebunan belum ada, hanya ada omongan aja silakan. Nah, itu yang harus nanti kedepannya timur baratnya sebelah mana sebenarnya itu belum ada yang tahu. Nah, bahkan di tanah tersebut ada yang ke arah utara, ada yang sudah jadi SPT nama warga. Nah, itu yang harus dipertanyakan juga, apakah nantinya sampai ke sana atau bagaimana. Nanti pihak PT mungkin lebih tahu batas-batas tanah PT itu dari mana ke mana, dan yang diizinkan untuk tanah pemakaman RW 3 RW 5 itu dari mana ke mana. Mungkin itu aja yang harus dipertanyakan ke pihak. Untuk tempat pemakaman umum Desa Rawalela itu sendiri itu di mana? Pemakaman desa. Iya, untuk pemakaman desanya. Nah, sementara di makam kami untuk RW 02 dan RW 06 kan itu untuk areanya sekarang itu udah mau penuh. Itu keluhan yang dari warga RW 06 dan RW 02 mungkin ya. Jadi pertanyaannya itu yang gimana untuk pemakaman umum? Tidak ada masalah. Terus RW 2 tadi mengenai pendidikan khusus buat pengelola makam, mungkin akan dilanjutkan nanti ya mengenai itu. Dan pengajuan legalitas lahan pemakaman di areal milik instansi lain dalam hal ini perkebunan. Dari RW 3 sempitnya lahan kosong untuk pemakaman, makanya kenapa saya mengajak rekan-rekan berpikir secara lingkup desa. Kasihan juga untuk warga RW 3 yang lahannya sudah sempit, apakah harus dimumikan gitu kan, nggak mungkin ya, atau dibalsem gitu. Makanya saya mengajak berpikir lebih luas. Untuk dari masukan RW 4, lahan masih tersedia, alhamdulillah. Pemakaman masih luas, bisa menampung mayat-mayat sejahtera begitu. Untuk RW 5 mungkin legalitas yang masih dipermasalahkan ya, mungkin nanti ditindaklanjuti oleh BPD dan pihak desa. Untuk RW 6
sama mengenai legalitas pemakaman, khususnya pemakaman desa atau pemakaman RW tadi ya. Oke. Sementara itu yang saya catat masukan dari masing-masing wilayah. Untuk selanjutnya maka saya persilakan buat Bapak Sekretaris. Baik. Oke, baik teman-teman. Sini ada berita acara yang nanti ditandatangani oleh bersama Ketua BPD dan Kepala Desa. Ya, jadi yang menandatangani itu adalah Ketua BPD dan Kepala Desa. Bentuk draftnya seperti ini. Ya, ini kita belum ke teknis menyusun perdes belum. Saya juga mohon izin nanti meminta, ya, jika nanti pada saat yang dibutuhkan kita minta izin untuk dibantu teknis terkait dengan penyusunan perdes. Karena penting juga, ya, biar kita juga bisa ada kesepahaman. Contoh misalkan ada saja, saya juga minta Pak, kalau ada contoh perdes di desa lain yang terkait dengan pemakaman Pak. Maksudnya biar dijadikan bahan dan rujukan acuan bagi kita juga ya. Nah ini terus saya bacakan berita acara nomor 001 garing apa ini garingnya Pak? Rawalele ya atau desa garing desa Rawalele ya garing Romawi 12 garing 2024 persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD Desa Rawalele Kecamatan Dawan Kabupaten Subang Peraturan Desa tentang Rancangan Undang-Undang Peraturan Desa tentang Pemakaman Desa Rawalele tahun anggaran 2024 pada hari ini Rabu tanggal 9 bulan Februari berarti pada hari ini Sabtu tanggal 7 Desember tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini titik-titik apa Pak? Nama atau apa Pak? Oh berarti titik-titik nama Kepala Desa Rawalele dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Desa Rawalele yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Nama Ketua BPD Desa Rawalele dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Rawalele selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Menyatakan bahwa satu, pihak kedua telah membahas menyetujui struktur tentang pemakaman Desa Rawalele tahun 2024 yang telah diajukan oleh pihak pertama dengan penyesuaian pada catatan 2 yang terlampir pada berita acara peraturan desa tentang pemakaman Desa Rawalele tahun 2024 sebagaimana tertuang pada catatan terlampir pada berita acara kesepakatan bersama tentang pemakaman di tingkat Desa Rawalele tahun 2024. 4. Pihak pertama akan menyampaikan kepada Bupati Subang melalui camat untuk mendapat rekomendasi izin selamat-selamatnya 3 hari kerja setelah ditandatangani berita acara ini. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Subang 7 Desember tahun 2024 ditandatangani Ketua BPD Desa Rawalele Dodi Wijarnako, ditandatangani oleh Kepala Desa Rawalele Insinyur Uju Juwanda. Siap. Ya Pak, olah. Serangga, kasih. Karena identifikasi sudah ada tadi, lahan sudah mulai dihimpit, kemudian tanahnya tidak menjelaskan gitu. Ini perlu bagaimana izin segala macam. Nanti pihak perkebunan, kalau nanti kirim surat oleh BPD ke kepala desa, terus ke bupati, nanti rekom bupati yang dikirim ke perkebunannya Pak, jangan desa. Kalau desa nanti bermasalah, jadi tidak akan. Nah, saya sudah tempuh itu. Contoh di Serawarna, pemakaman sudah karena terus oleh sungai, jadi nggak ada. Makanya kita mohonkan kepada perkebunan untuk lahan pemakaman ke perkebunan. Dan itu diizin regulasi dan diizinkan suratnya ada. Lahan perkebunan itu bisa. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih simulasi ini kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini di desa-desa yang lain bagi BPD yang ingin menulis atau menyampaikan aspirasi tentang PLS-nya
Mekanismenya seperti itu. Jadi lakukan suara desa dulu, tingkat desa dirusuh dulu, dibahas nanti di BPD, nanti sampaikan ke kepala desa. Itu kalau aspirasi daripada BPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.